memang harus ada orang-orang yang mau bersikap kritis, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi yang mau bersikap kritis terhadap pemerintahan, agar jangan sampai pemerintahan ini merasa bahwa mereka didukung oleh seluruh komponen rakyat dan bertindak dalam tanda kutip semau-maunya dalam mengambil kebijakan publik, termasuk juga misalnya kebijakan memerger 3 bank syariah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya masih ingin melanjutkan berita cerita mengenai Muhammadiyah yang mau menarik dananya dari bank pemerintah, bank syariah ya, yang baru saja merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Gabungan dari 3 bank syariah, yaitu Syariah Mandiri, Syariah BRI, dan Syariah BNI ya. Kita bacakan di sini sebagaimana dilansir oleh fifa.co.id. Jajaran direksi jadi alasan Muhammadiyah tarik dana dari bank syariah ya. FIFA, Muhammadiyah mematangkan rencananya untuk menarik seluruh dana dari 3 bank syariah anak BUMN yang akan melakukan merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Ada pertimbangan penting yang jadi alasan Muhammadiyah. Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, pertimbangan pengkajian penarikan dana dari bank syariah terkait komposisi komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah DPS yang baru diumumkan. Melihat komposisi komisaris, direksi, dan DPS PT Bank Syariah Indonesia hasil merger yang baru diumumkan, maka mungkin Muhammadiyah sebaiknya melakukan pengkajian tentang hal tersebut. Kata dia dikutip dari keterangan tertulis Sabtu 19 Desember 2020. Menurut Abbas, dengan sudah menjadi bank syariah milik negara yang besar dan sangat kuat, maka Muhammadiyah perlu mendukung bank syariah lainnya. Sebab Bank Syariah Indonesia ini berpotensi jadi salah satu bank terbesar di dunia. Untuk itu mungkin sudah waktunya bagi Muhammadiyah untuk tidak lagi perlu mendukung Bank Syariah Indonesia milik negara tersebut, sehingga mungkin sudah waktunya bagi Muhammadiyah untuk menarik dan mengalihkan semua dana yang ditempatkannya, ujar dia. Selain mengalihkan seluruh dana di bank tersebut, Abbas menekankan pihaknya juga akan mengalihkan seluruh pembiayaan kepada bank baru yang menjadi mitranya. Apakah itu bank negara syariah yang tidak ikut merger, atau bank pembangunan daerah BPD syariah atau BPD yang ada unit syariahnya, serta kepada bank-bank umum syariah atau bank-bank umum yang punya unit syariahnya, jelas Abbas. Demi merealisasikan hal itu, dia menyampaikan PP Muhammadiyah akan membentuk satu tim khusus yang diisi para ahli keuangan, para banker, dan mantan-mantan banker. Kemudian ada mantan-mantan regulator untuk mempersiapkan penarikan seluruh dana Muhammadiyah yang ada di Bank Syariah Indonesia tersebut dan memindahkannya ke Bank Syariah Mitra yang baru yang mau memiliki komitmen bersama Muhammadiyah untuk membantu memajukan ekonomi umat atau rakyat dan UMKM tuturnya. Menurutnya penarikan itu semua karena mengacu pada salah satu misi ekonomi Muhammadiyah, yaitu secara aktif memberdayakan ekonomi umat atau rakyat banyak serta usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Jadi sobat era sekalian, memang ada berbagai alasan. Alasan satunya adalah soal komisaris dan direksi ya. Ya, mungkin sepertinya Muhammadiyah tidak terwakili. Tapi apapun itu kita harus hargai sikap Muhammadiyah. Kenapa? Karena seperti saya katakan pada video sebelumnya, memang harus ada orang-orang yang mau bersikap kritis, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi yang mau bersikap kritis terhadap pemerintahan, agar jangan sampai pemerintahan ini merasa bahwa mereka didukung oleh seluruh komponen rakyat dan bertindak dalam tanda kutip semau-maunya dalam mengambil kebijakan publik, termasuk juga misalnya kebijakan memerger 3 bank syariah ini. Mungkin di satu sisi ini akan baik dalam rangka menambah size. Selain menambah size, bank syariah juga ya mengurangi kepengurusan, mulai dari komisaris, direksi, dan dewan syariahnya ya. Tetapi ya,
Dewan Pengawas Syariah DPS ya. Tetapi yang kita harus pahami kan itu kan bagian kecil saja, bagian besarnya adalah ya kita menginginkan bahwa perekonomian kita betul-betul disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan bumi air ya dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. Jadi dengan demikian Sobat Era sekalian, ekonomi yang hendak dibangun konstitusi kita adalah ekonomi rakyat sesungguhnya. Jadi ekonomi yang bertumpu pada kekuatan rakyat sebagai tiang penyangga ekonomi, bukan ekonomi konglomerat. Makanya dalam konteks ini Undang-Undang Pertambangan yang baru disahkan, Undang-Undang Ciptaker yang baru disahkan pada tahun 2020 ini lebih banyak mengentertain kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang selama ini sudah sangat menikmati kekayaan alam negeri ini ya, menikmati kue terbesar dari pembangunan negeri ini. Padahal harusnya kue itu didistribusikan ke semakin banyak orang, harusnya bukan ditumpuk pada tangan tertentu. Paradoks terjadi di negeri ini, 10% rakyat Indonesia menguasai 90% aset nasional yang ada, sementara 90% hanya menguasai 10% aset. Tentu saya termasuk yang 90% yang hanya menguasai 10% aset tersebut ya Sobat Era sekalian. Nah, berarti ada ketimpangan ekonomi. Karena itu Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar yang bermisi amar ma'ruf nahi mungkar juga harus peduli memang dengan pembangunan yang berbasis kerakyatan, pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah ya, sehingga Indonesia nanti ditopang oleh rakyat yang membangun negerinya, bukan ditopang oleh utang, ditopang oleh segelintir konglomerat, sehingga yang terjadi adalah bukan ekonomi umat yang dibangun tapi ekonomi konglomerat, bukan ekonomi rakyat tapi ekonomi konglomerat. Sobat Era sekalian, so long time, sejak era dulu ya, sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi ini memang belum terlihat perspektif pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan yang mengutamakan rakyat, yang streamline-nya adalah rakyat bukan konglomerat. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kontestasi elektoral di mana sering sekali kepala-kepala daerah itu terjerat dengan utang jasa ketika kontestasi elektoral berlangsung, dan saat menjalankan roda perekonomian dan roda pemerintahan terbelenggu pada utang jasa terhadap para cukong-cukong tersebut. Ya, Sobat Era sekalian, kita tetap menginginkan ada kelompok masyarakat yang concern, apalagi yang concern dan prihatin itu adalah Muhammadiyah. Prihatin dan peduli pada nasib rakyat kecil yang bentuknya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, Sahabat Era sekalian, tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecap, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.